Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari awal sampai akhir bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sewa menyewa. Dalam bahasa Arab adalah ijarah. Sebelum Bapak bacakan, sebelum Bapak terangkan apa itu ijarah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Menunjukkan sikap tunduk patuh dan syukur kepada Allah. Setelah kita belajar ijarah, kita bisa mempunyai sifat tunduk patuh dan syukur kepada Allah. Menunjukkan sikap amanah, disiplin dan tanggung jawab. Amanah ketika kita menyewa, kita amanah menjaga barangnya, dan juga disiplin mengembalikan barang yang kita sewa tepat waktu, dan tanggung jawab bila ada kerusakan apapun yang menanggung adalah yang menyewa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anakku semua dapat menyimpulkan pengertian dan hukum sewa menyewa dalam hukum Islam secara benar. Apa itu pengertian ijarah, apa itu hukumnya. Semoga anak-anak nanti paham semuanya. Selanjutnya, anak-anak dapat merangkum syarat dan rukun sewa menyewa dalam hukum Islam dengan benar. Syaratnya itu apa, yang menyewakan syaratnya apa, yang menyewa itu syaratnya apa. Anak nanti bisa mempelajarinya. Terus menganalisis macam-macam sewa menyewa. Jadi anak nanti mengetahui, oh ini jenisnya sewa menyewa ini. Nanti anak-anak akan tahu semuanya. Terus menampilkan hikmah. Apa hikmah dari sewa menyewa yang kita pelajari nanti. Sewa menyewa ijarah ini adalah ilustrasi tentang sewa menyewa. Gambar nomor 1 itu anak-anakku semua bisa melihat ada orang menyerahkan kunci. Itu adalah praktek dari sewa menyewa. Nomor 2 adalah ada rumah dan ada admin, itu penjaganya. Tidak saya kelihatan wajahnya karena terlalu cantik, takut kalian terpesona semua ya. Ini adalah ilustrasi tentang sewa menyewa. Selanjutnya, peta konsep. Ini adalah peta konsep yang kita pelajari. Supaya kenapa harus ada peta konsep? Supaya kita ketika belajar itu tidak kemana-mana, kita fokus apa yang kita pelajari. 1. Anak-anak nanti mengerti pengertian ijarah, hukum dan dalil ijarah, syaratnya macam-macam, dan akad ijarahnya, masa berlaku akad ijarah dan hikmah ijarah. Kita sudah masuk pengertian ijarah. Ijarah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata roja'a ya'ruju ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologi, secara istilah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mudah, yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Itu namanya ijarah secara istilah. Hukum dan dalil ijarah, ya ini dasarnya Al-Quran sebagai dalil yang utama dalam kita rujukan, yaitu surat
Tolak ayat 6 itu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhumah yang berbunyi wastajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Daili summa min bani Abdibni Adi hadiyan jiritan al-khiritu al-mahiru bil hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar menyewa atau mengupah seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Itu dalil yang kita rujuk di mana yang menerangkan tentang ijarah. Kemudian syarat dan rukun ijarah, satu adalah segot. Segot ini adalah ucapan yang mana ada yang penyewa dan menyewakan. Saya menyewa mobil ini ya Pak. Oh iya silakan. Nah itu namanya segot. Mukjir dan mustajir. Mukjir itu yang menyewakan, mustajir yang menyewa. Kedua-duanya harus baligh, berakal ya, harus berakal, tidak harus Islam. Boleh Islam dengan non Islam boleh. Yang penting adalah baligh, berakal. Oh tidak gila ya. Kemudian nomor 3, manfaat. Barang yang disewakan bermanfaat. Ini harus bermanfaat. Kalau menyewakan yang tidak bermanfaat bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Apapun itu yang tidak ada manfaatnya bila disewakan tidak boleh. Keempat adalah upah. Dalam transaksi ijarah itu harus ada upahnya, harus sudah jelas. Pak, saya jahitkan baju saya Pak, ini berapa ya Pak? Nah, itu harus jelas, tidak boleh tidak. Kenapa? Nanti yang menyewa nanti dirugikan. Pak, saya mau nyewa motor, berapa Pak satu harinya? Nah, itu harus jelas, 10.000 contoh. Kalau tidak jelas nanti salah satu dari kedua pihak nanti ada yang dirugikan. Masa berlaku akad ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Rusaknya barang yang disewakan. Baru sewa mobil, baru dihidupkan, langsung tidak bisa jalan. Mati di. Nah, itu otomatis akad ijarahnya batal. Dan uang yang dibuat membayar tadi harus dikembalikan. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah baru disewa ada puting beliung langsung hancur. Nah, itu akadnya rusak, batal. Waktu menyewa yang disepakati sudah selesai, itu secara otomatis akan batal. Menyewa 3 hari, kalau otomatis 4 hari berarti sudah batal. Otomatis yang 1 hari tadi harus sesuai dengan kesepakatan lagi. Macam-macam ijarah. Nah, ini ijarah. Ijarah a'la al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Seperti rumah yang ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Baju disewakan iya. Seperti nanti kalau kamu nikah itu sewa jas. 1 hari 1 malam itu 250.000. Ada yang 1 juta. Ya, kalau mobil rental itu adalah menyewa manfaatnya. Ijarah a'la al-amali itu adalah ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Nah, itu yang dimanfaatkan adalah jasanya. Selanjutnya adalah hikmah ijarah. Hikmahnya adalah membina ketentraman, kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. Ya, jadi kalau kita tidak ada pembelajaran tentang ijarah, dikhawatirkan nanti ketika melakukan sewa menyewa ini
tidak bahagia, atau salah satu dari keduanya ada yang dirugikan. Makanya hikmahnya adalah membuat ketentraman dalam hati. Orang yang meminjam orangnya adalah orang yang baik, orang yang amanah, yang meminjami juga orangnya baik, amanah, tidak menipu, dan lain-lain. 2. Memenuhi kebutuhan keluarga. Kok bisa, Pak? Iya, karena dengan menyewa rental call yang untuk bekerja, mengangkut barang dari Semarang ke Jepara, membawa barang dagangan, itu akan terpenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah nafkah untuk anak istri. 3. Memenuhi hajat hidup manusia. Ya, hajatnya apa? Hajatnya pengen jalan-jalan, ya kita sewa mobil untuk jalan-jalan. Itu termasuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Nomor 4, menolak kemungkaran. Nomor 5, tidak sombong karena merasa masih membutuhkan orang lain. Ini nomor 5 ini sangat mendalam bila kita cermati. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dengan akad ijarah ini kita akan merasa rendah di hadapan Tuhan karena masih membutuhkan orang lain. Kesimpulan yang kita pelajari adalah ijarah adalah menyewakan barang bermanfaat dengan adanya upah. Hukumnya adalah mubah. Bila dilakukan ya tidak dapat pahala, bila dikerjakan juga tidak dapat pahala. Tapi kalau diniati dengan niat ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Syarat dan rukun ijarah ada sighat, ada mu'jir, mustajir, orang yang menyewakan dan menyewa, ada manfaat yang disewakan, barang yang disewakan itu bermanfaat, ada upah atau ujroh, upahnya harus jelas berapa. Kalau nyewa 1 hari mobil berapa? 250.000 Brio putih, itu 1 harinya 250.000. Sekarang macam-macam ijarah. Nah, ini ada yang menyewa barang yang disewakan berupa barang atau jasa. Hikmahnya tidak sombong, bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat dunia akhirat. Dari Bapak, bila ada salahnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.